Selamat sore pendengar Radio Bujur Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda? Atau mungkin selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam, tergantung kapan Anda mendengarkan rekaman saya ini. Saat ini saya sedang pada sore hari, dan saya mengucapkan salam damai sejahtera dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita kepada segenap pendengar sekalian. Ya, Anda bersama dengan saya, Dr. Siva Ensign Liao, dan kita akan segera memasuki acara kita, yaitu Mutiara Kebenaran. Dalam acara ini kita akan masuk pada sesi ini ke kitab Bilangan. Kita sudah sampai Bilangan. Ingat bahwa kita bergerak secara sistematis dari Kejadian sampai Maleakhi. Hampir saya bilang Kejadian sampai Wahyu, tapi Kejadian sampai Maleakhi, Perjanjian Lama saja. Mengapa? Karena Perjanjian Baru sudah dibahas secara tuntas oleh Dr. Suento Liao dalam acara Through the Bible. Kita akan membahas porsi Perjanjian Lamanya, yaitu dalam Bilangan. Hari ini sudah sampai Bilangan, dan kita sudah sampai ke pasal yang ke-24. Oke, dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala bagi yang sudah siap. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia yang Engkau berikan kepada kami, dan kami bukan saja mengucap syukur untuk keselamatan, tetapi juga untuk penyertaan-Mu setelah kami diselamatkan. Termasuk adalah firman-Mu Tuhan, yang bukan saja untuk keselamatan itu, tetapi untuk membangun kami yang sudah percaya kepadamu. Dan kami rindu bahwa ketika kami membahas firman-Mu seperti yang akan kami lakukan saat ini, Roh-Mu lah yang bekerja untuk menerangi hati kami, menjelaskan kepada kami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika Anda memiliki Alkitab bersama dengan Anda, mari kita buka bersama dalam Bilangan pasal yang ke-24. Dan sebenarnya Bilangan pasal 24 ini masih melanjutkan tema atau cerita tentang Bileam. Kisah tentang Bileam ini dimulai dari pasal 22 sebenarnya. Dan latar belakangnya adalah orang Israel yang sudah di tahun ke-40 pengembaraan mereka di padang gurun. Jadi Tuhan menghukum mereka 40 tahun di padang gurun. 1 tahun sama dengan 1 hari, di mana mata-mata yang mereka kirim untuk menjelajahi tanah Kanaan itu menjelajahi tanah itu, yaitu 40 hari. Jadi 40 hari mereka telah melihat tanah yang baik. Mereka menyaksikan betapa benar janji Tuhan bahwa itu adalah tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Tetapi mereka tidak mau percaya janji Tuhan untuk membawa mereka masuk ke sana. Oleh karena itu Tuhan hukum mereka 1 hari dengan 1 tahun. 40 tahun mereka mengembara di padang gurun sampai generasi yang tidak mau percaya kepada Tuhan habis binasa. Nah, menjelang akhirnya masa pengembaraan itu, Harun mati, Miriam sudah mati, dan mereka sudah dalam perjalanan untuk menuju ke sebelah timur Sungai Yordan. Dan mereka mengalahkan beberapa raja di situ. Ada Raja Sihon, raja orang Amori, dengan ibu kotanya di Hesibon. Kemudian ada Og, raja Basan. Jadi mereka sudah kalahkan. Nah, walaupun mereka sebenarnya tidak mengincar Moab, tetapi rupanya Balak yang adalah raja Moab di sebelah selatan mereka pada saat ini menjadi nervous atau menjadi khawatir. Mungkin mereka atau Balak takut bahwa Israel lama-lama akan mengincar dia dan mengincar daerahnya, sehingga Balak berusaha untuk melakukan apa yang dia sebut preemptive strike atau serangan terlebih dahulu, saudara Tuhan. Nah, ada satu hal yang cukup kita patut acungi jempol dari Balak ini, yaitu bahwa Balak memiliki persepsi yang baik bahwa kekuatan Israel itu sebenarnya bersifat spiritual atau bersifat rohani. Balak tahu kalau dia ingin mengadu kekuatan dengan orang Israel, dia pasti kalah, karena ada kekuasaan ilahi yang telah memberkati Israel. Oleh karena itu Balak berpikir satu-satunya cara untuk mengalahkan Israel adalah secara rohani juga. Kalau mereka bisa dikutuk secara rohani, kalau mereka kehilangan sumber kekuatan rohani mereka, maka orang Israel pasti bisa dikalahkan. Dan Balak di sini menunjukkan insight atau menunjukkan pola pikir yang jauh lebih baik dari banyak orang Israel sekalipun. Kita lihat di sepanjang sejarah Israel, seringkali mereka merasa bahwa kekuatan mereka adalah kehebatan mereka sendiri. Dan ini dua arah, saudara. Ketika mereka kuat, mereka merasa itu kekuatan mereka. Ketika mereka lemah, mereka pikir itu adalah karena mereka tidak mencari sebab rohaninya, bahwa karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Jadi
Kita melihat di sini Balak sadar kekuatan Israel adalah kekuatan yang bersifat rohani. Oleh karena itu, akhirnya dia memanggil seorang yang bernama Bileam. Nah, kita tidak bertemu dengan Bileam sebelum Bilangan pasal 22. Jadi ini adalah tokoh yang tiba-tiba saja muncul di hadapan kita. Kita tidak banyak yang kita ketahui. Dia asalnya adalah dari Petor katanya, dan Petor itu rupanya di daerah dekat sungai Efrat, ya, daerah Aram, Mesopotamia di sana. Kemudian apalagi yang kita tahu tentang Bileam? Bileam adalah seorang semacam nabi atau semacam pelihat yang bisa menyatakan masa depan, demikianlah, dan bisa memberkati atau mengutuki orang. Dan sepertinya Bileam telah mengumpulkan semacam reputasi sehingga Balak bisa berkata di pasal 22 ayat 6 bahwa dia tahu reputasi Bileam, bahwa siapa yang dia berkati akan diberkati, dan siapa yang dia kutuk akan terkutuk. Dan Bileam ini memang berhubungan dengan Allah yang benar rupanya, sehingga Tuhan. Jadi Bileam mengenal Allah yang maha benar itu. Dan kita akan lihat lebih lanjut lagi di pasal 24 nanti hubungan Bileam dengan Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa Bileam punya akses kepada Tuhan. Tuhan berfirman melalui Bileam, dan Tuhan ada menyingkapkan hal-hal tertentu kepada Bileam. Walaupun Bileam ini sebenarnya orang yang sangat tidak layak, dengan hatinya yang penuh dengan loba akan keuntungan, rakus, tamak, dan sangat-sangat mencintai materi, saudara Tuhan. Nah, pertama-tama Tuhan tidak mengizinkan Bileam pergi. Itu adalah kehendak Tuhan. Tapi Bileam seperti anak kecil yang merengek-rengek, yang mungkin secara luar sepertinya mau taat sama Tuhan, tapi ingat, Tuhan tahu hatinya. Tuhan tahu sikapnya. Ketika datang lagi utusan-utusan Moab, wah, dia tambah gelisah, dan dia bukannya langsung kasih tahu, oh tidak, Tuhan kasih tahu saya tidak pergi, tidak, dia menunggu-nunggu, siapa tahu Tuhan berubah pikiran, jadi dia tanya lagi, dia bilang, tunggu dulu, saya tanya dulu lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu hati Bileam yang sangat ingin pergi. Akhirnya Tuhan suruh Bileam pergi, tapi untuk memberkati, bukan untuk mengutuk, saudara kasih Tuhan. Jadi Bileam diperingatkan untuk hanya menyampaikan apa yang Tuhan akan sampaikan kepada dirinya. Dan itu sudah kita lihat di pasal 23. Ketika sampai ke Balak, ya, Bileam disambut dengan luar biasa. Tentu Bileam sangat senang. Tetapi ketika Balak membawa dia ke tempat-tempat untuk mengutuk orang Israel, ternyata Bileam tidak bisa berbuat apa-apa selain apa yang Tuhan telah berikan kepadanya, yaitu berkat. Dan itu sudah 2 kali dia lakukan. Yang pertama di pasal 23 awal, itu katanya mereka mendaki ke Bukit Baal, yaitu di daerah Kiryat Huzot. Dan di sana Bileam berkata bahwa dia tidak bisa memberkati, tidak bisa mengutuk orang Israel. Di pasal 23 ayat 8, bagaimana aku bisa menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimana aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Dan bahkan di ayat yang ke-10, Bileam bahkan menyatakan dia ingin mati seperti orang Israel. Ini adalah suatu berkat, saudara, sehingga Balak marah sekali. Kemudian di pasal yang ke-23, masih di tempat yang kedua, kita melihat akhirnya si Balak membawa Bileam ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Dan ternyata di sana Bileam juga memberkati orang Israel. Setelah dia mencari Tuhan, Tuhan berfirman melaluinya di ayat 19 bahwa, "Hei, dengarkan Balak," katanya, ya, di ayat 18, "Dengarkan Balak, ini pesan khusus. Kenapa kamu masih mau mencoba untuk mengutuki orang Israel? Ini adalah bangsa yang diberkati," kata Tuhan. Tidak akan dikutuk, begitu. Dan ya, akhirnya ini akhirnya menjadi berkat juga. Kalau kita lihat ayat 21 sampai ayat 24, yang menjadi berkat. Dan Bileam tambah dimarahin lagi oleh Balak. "Kenapa kamu harus berkati mereka?" katanya. Nah, akhirnya dia dibawa ke tempat yang ketiga, yaitu di puncak gunung Peor, katanya, menghadap padang belantara. Itu sudah kita baca di sesi lalu, yaitu di Bilangan 23 ayat 27 sampai 30. Sekarang kita akan membaca dari pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Oke, kita buka Alkitab kita dulu, Bilangan 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, "Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor,
tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah engkau, diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Iya. Kita melihat di sini di tempat yang ketiga, yang adalah kalau kita lihat di pasal 23 ayat 28, puncak Gunung Peor yang menghadap padang belantara. Pertama-tama Bileam mempersiapkan lagi 7 mezbah dengan 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan untuk dipersiapkan. Tetapi kali ini sedikit berbeda, saudara, di mana di ayat 1 kita melihat ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah. Jadi sepertinya sampai ke titik ini Bileam akhirnya pasrah dan menjadi sadar bahwa Tuhan memang ingin memberkati Israel. Jadi kesannya di beberapa giliran yang lalu atau di tempat yang pertama dan tempat kedua, Bileam itu masih mencoba melihat apakah Tuhan akan berubah pikiran begitu. Dia masih mencoba mencari tahu bisakah dia membuat Tuhan mengutuki Israel sehingga supaya dia bisa dapat uang. Nah, ini luar biasa sekali. Bileam sebenarnya sudah tahu apa kata Tuhan tentang Israel. Di pasal 22 Tuhan sudah kasih tahu mereka di ayat yang ke-12, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Tuhan sudah kasih tahu bahwa ini adalah bangsa yang diberkati. Tapi Bileam masih mencoba mencari cara karena dia sangat menginginkan harta yang dijanjikan oleh Balak. Apakah Tuhan bisa dibuat berubah pikiran? Apakah Tuhan bisa apakah bisa ada satu kutuk yang muncul ya, atau yang mirip-mirip kutuk lah, supaya saya bisa dapat uang ini? Oh, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan di pasal yang 23 di kali yang kedua akhirnya Tuhan bilang kepada Balak dan tentu kepada Bileam juga, di mana di ayat 19 dan di ayat 20 dibilang Allah bukan manusia yang ia berdusta, ia tidak menyesal, ia tidak akan bilang memberkati lalu tiba-tiba mengutuk. Allah tidak bisa disogok dengan uang. Hai Balak, uangmu itu percuma. Ya mungkin uangmu berpengaruh kepada Bileam, tapi uangmu tidak akan berpengaruh kepada Allah. Dan pesan ini akhirnya sampai juga ke hati Bileam, sehingga di yang ketiga ini dia tidak lagi mencari tanda dan langsung membiarkan Tuhan berbicara. Sehingga kita melihat di sini di ayat yang kedua, maka roh Allah menghinggapi dia. Sudah kasih Tuhan. Nah, luar biasa sekali. Jadi Allah berbicara melalui Bileam, bahkan kata-katanya tercatat di sini kata-kata yang terinspirasikan. Jadi Allah ada menggunakan orang seperti Bileam untuk menulis firman-Nya bahkan. Dan kalau kita lihat di ayat-ayat yang selanjutnya, di ayat yang ketiga, di sini Bileam mengidentifikasikan dirinya atau memberikan beberapa deskripsi tentang dirinya sendiri. Dikatakan dia adalah orang yang terbuka matanya. Ingat, ini bukan hanya sekedar omong besarnya Bileam, ini adalah roh Allah sudah hinggap ke Bileam. Jadi ini adalah kata-kata yang benar, saudara. Bileam adalah orang yang telah terbuka matanya. Artinya dia melihat hal-hal yang rohani, dia melihat realita rohani di balik banyak hal. Bahkan Tuhan ada menyingkapkan kepadanya tentang masa depan, sebagaimana yang dalam nubuat-nubuat ini. Orang yang terbuka matanya. Kemudian dikatakan lagi di 4, tutur kata orang yang mendengar firman Allah. Dia mendengar firman Allah. Kemudian dikatakan yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Jadi Tuhan ada membuka kepada Bileam banyak hal. Tetapi dari yang kita lihat di Perjanjian Baru, Bileam adalah pribadi yang tidak diselamatkan. Misalnya kalau kita buka di dalam Yudas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-11 di sini, katakan menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Kesesatan Bileam disebut sebagai kesesatan Bileam. Demikian juga di dalam 2 Petrus pasalnya yang kedua, saudara yang kasih Tuhan.
Bileam digambarkan sebagai orang yang tidak benar di sini ayat 15 dan ayat yang ke-16. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Ini bukan gambaran orang benar, ini gambaran orang yang tidak diselamatkan. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Jadi perjanjian baru jelas tidak memberikan gambaran Bileam sebagai orang yang diselamatkan, tetapi dia adalah orang yang tidak diselamatkan. Nah, bagaimana kita mengharmonisasi ini dengan bilangan pasal 24, di mana kita melihat sepertinya Bileam adalah orang yang dipakai Tuhan. Oh, justru itu harus memberi kita peringatan, saudara yang kasih Tuhan, bahwa bukanlah orang yang seolah-olah dipakai Tuhan itu yang diselamatkan. Bukanlah orang yang seolah-olah wah melakukan kehebohan ini dan itu atas nama Tuhan itu yang diselamatkan. Banyak diantara mereka itu yang palsu. Bahkan yang benar-benar dipakai Tuhan seperti Bileam pun ada yang tidak diselamatkan. Jadi kita melihat Tuhan bukan menginginkan apa-apa, Tuhan ingin orang itu percaya kepadanya, punya hubungan pribadi dengan dia. Bileam di sini tahu tentang Tuhan yang benar, bahkan ada dipakai oleh Tuhan yang benar, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan dan iman dan berserah kepada Tuhan yang benar itu. Dia tidak mengenal Tuhan yang benar dengan pribadi. Dia hanya kenal sebatas kenal bahwa ada Tuhan yang benar yang bisa dipakai untuk kepentingan dia. Jadi Bileam ingin memakai Tuhan, Tuhan memakai Bileam, saudara. Tetapi Bileam ingin memakai Tuhan untuk mendapatkan keuntungan. Ini intinya. Jadi Bileam bukan datang kepada Tuhan karena suatu hal rohani, tetapi Bileam datang kepada Tuhan dan ingin mempergunakan Tuhan untuk kepentingan jasmani dia. Dia ingin mendapat uang dari Tuhan. Dia ingin menjadi seorang petenung yang dibayar seperti Balak mau bayar dia ini. Oh, luar biasa sekali. Ada banyak orang hari ini yang perlu berhati-hati, saudara. Di dalam perjanjian baru sendiri ada juga tokoh yang seperti Bileam. Yaitu siapa? Coba kita buka dalam Kisah Para Rasul. Yaitu seorang pesihir, tukang sihir yang bernama Simon. Coba kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kita menemukan ketika Filipus menginjil di daerah Samaria, ada satu orang yang seolah-olah bertobat. Dan orang ini adalah Simon. Jadi dia adalah bekas pesihir rupanya. Kalau kita baca di ayat yang ke-9, Kisah Rasul 8 ayat 9, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ayat 13, perhatikan, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Jadi dikatakan Simon di sini percaya, saudara. Tapi percaya yang bagaimana dulu? Apakah dia percaya kepada Yesus sebagai penyelamat rohani dia? Oh, sepertinya tidak. Dia hanya percaya takjub dengan kuasanya Filipus, saudara. Nah, ini terbukti dari apa? Akhirnya kita melihat Petrus dan Yohanes datang ke Samaria. Lalu kita lihat ayat 17, lengkap sebentar ke ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Wow, Simon dikatakan percaya, tapi ini percaya dalam tanda kutip, saudara. Hari ini banyak orang Kristen percaya dalam tanda kutip. Anda tanya orang Kristen, Anda percaya Yesus? Rata-rata semua jawab, oh ya, percaya Yesus. Tetapi percaya yang bagaimana dulu, saudara? Percaya apa? Percaya Yesus apa? Banyak orang hanya percaya Yesus, hanya sekedar tahu Yesus.
tahu dia siapa, tahu karena mungkin dari kecil dia sudah Kristen, atau mungkin dia baca di buku agamanya, atau mungkin dia dengar tentang Yesus. Seorang harus memeluk agama, jadi ya percaya Yesus lah. Tapi saudara yang kasih Tuhan, bukan itu percaya Yesus yang menyelamatkan. Sama seperti Bileam, dia kenal Tuhan tidak? Oh, kenal. Bahkan lebih hebat lagi, Tuhan ada bicara melalui dia mendapat penglihatan dan lain sebagainya. Tetapi apakah dia bergantung kepada Tuhan untuk keselamatan jiwanya? Apakah dia mengerti dia punya kebutuhan rohani yang hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan? Oh tidak, dia justru ingin mempergunakan Tuhan untuk kepentingan jasmaninya. Oh, saudara yang kasih Tuhan, sama dengan Simon di sini. Dia ingin mempergunakan kekristenan ini sebagai semacam magic yang baru, magic yang lebih hebat dari yang dia miliki dulu. Sampai-sampai dia tawarkan uang kepada Petrus, kasih saya kuasa ini. Oh, seolah-olah ini adalah sesuatu yang dapat dibeli, saudara. Tentu Simon berpikir, nanti balik modal. Saya keluarkan uang, saya dapat kuasa ini, nanti saya jual. Siapa yang mau dapat Roh Kudus, saya tumpangkan tangan, nanti kamu bayar sekian. Oh, saudara, luar biasa. Dan hari ini banyak praktek perdukunan seperti itu di dunia kekristenan. Banyak gereja yang menawarkan kesembuhan. Kenapa? Dengan harapan apa? Orang kasih persembahan nanti. Bikin kebaktian di hotel. Oh, megah-megah. Nanti ada perjamuan kudus katanya yang memberkati. Jadi orang disuruh datang, kasih persembahan dan lain sebagainya. Ini adalah komersialisasi. Banyak orang Kristen juga akhirnya dalam tanda kutip percaya Tuhan, tapi bukan dengan percaya yang benar. Percaya Tuhan apa? Dengan tujuan jasmani. Oh ya, saya percaya Tuhan supaya saya disembuhkan dari sakit saya. Kata teman saya, ada kesaksian ini, ada penyembuh hebat. Saya mau percaya Yesus supaya saya sembuh dari sakit saya. Oh, ada yang jadi seperti itu, saudara. Oh, kacau sekali. Akhirnya imannya bukan lagi iman kepada Allah bahwa dia akan menanggung dosa saya, masalah rohani, tapi yang dicari adalah masalah jasmani. Bagaimana saya bisa disembuhkan dari penyakit ini? Bagaimana saya bisa dibebaskan dari kebangkrutan ini? Karena saya dengar ini kesaksiannya tentang berkat terus, lepas dari kebangkrutan, lepas dari jerat ini dan jerat itu. Nah, sering kasih Tuhan, kita harus hati-hati. Ya, kita jangan seperti Bileam, jangan seperti Simon di sini yang akhirnya mencari Tuhan untuk hal-hal jasmani, untuk kepentingan uang, saudara. Kembali ke dalam Bilangan pasal yang ke-24 sekarang. Jadi kita melihat di sini Bileam sebagai orang yang mendapat penglihatan dari Tuhan, bahkan dipakai Tuhan dalam cara tertentu, tapi tidak diselamatkan. Nah, dia memberikan nubuat di sini kalau kita lihat, dan nubuat yang ketiga konsisten dengan nubuat yang pertama dan kedua, isinya adalah berkat kepada orang Israel. Bahkan lebih kuat lagi, saudara. Di ayat yang kelima dia menyatakan betapa indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Ingat pada waktu itu suku Israel itu masih dalam kemah, mereka masih dalam pengembaraan, mereka belum mendirikan rumah, menjadi kemah-kemah. Dan di ayat yang ke-6 digambarkan sebagai lembah yang membentang, digambarkan sebagai taman di tepi sungai. Kita bisa membayangkan suatu taman yang rimbun, yang rindang, penuh dengan hal-hal yang manis. Taman di tepi sungai selalu adalah hal yang menyukakan hati. Jadi Balak menganggap Israel sebagai sesuatu iritan, sebagai sesuatu yang mengancam dia, tapi di mata Tuhan, di mata orang-orang yang benar, Israel ini adalah sesuatu yang menyenangkan hati, menyejukkan, seperti taman di tepi sungai yang akan terus berlimpah-limpah dan makmur. Diibaratkan lagi pohon gaharu katanya, yang ditanam Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan yang tanam, siapa yang bisa mencabut? Seperti pohon aras di tepi air. Pohon aras adalah pohon yang besar, dan air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Di daerah Timur Tengah sana, air adalah suatu masalah. Mungkin di Indonesia kita tidak terlalu memasalahkan air karena negara kita negara yang berlimpah air. Tapi ada daerah-daerah di mana air adalah suatu komoditas yang sangat berharga. Dan Bileam di sini menubuatkan dan memberkati bahwa airnya akan berlimpahan. Air mengalir dari timbanya. Karena itu adalah daerah yang kering, daerah arid, saudara. Mungkin ekosistemnya semacam savana begitu. Kemudian dikatakan rajanya akan naik melebihi Agag dan kerajaannya akan dimuliakan. Ingat bahwa orang Israel belum punya raja, tetapi Bileam sudah menubuatkan akan ada raja atas Israel yang melebihi Agag. Nah, saudara kasih Tuhan, ada yang berpikir siapa Agag ini? Siapa kalau kita tanya Agag ini? Nah, kalau kita cari dalam Alkitab, nama Agag muncul di 1 Samuel, yaitu nama dari raja orang Amalek, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita baca 1 Samuel pasalnya yang ke-15, Tuhan pernah berfirman kepada Saul untuk mengalahkan dan membasmi suku Amalek.
Dan kita belajar di 1 Samuel 15 di situ bahwa Agag adalah nama raja orang Amalek. Kalau kita baca 1 Samuel 15 ayat yang ke-20, dikatakan, saya mulai di tengah saja ya, aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Jadi referensi dalam Alkitab yang lain tentang Agag itu raja orang Amalek, saudara. Dan ya, referensi kepada Agag di bilangan di sini, raja Agag, menimbulkan perbedaan pendapat. Karena Agag yang di 1 Samuel itu di zaman Saul itu sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, sedangkan di sini 1400 sebelum Masehi. Jadi itu masih 400 tahun yang akan datang raja Agag yang dibunuh oleh Samuel di situ. Tetapi Agag di sini apa? Jadi ada yang berpendapat bahwa ini mengacu kepada nubuatan akan masa depan. Jadi jauh-jauh sebelumnya sudah dinubuatkan raja Agag akan dibunuh oleh orang Israel. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa Agag ini adalah nama raja Amalek saat itu, yaitu saat si Bileam ini, di zamannya Bileam juga. Ya, bukan suatu hal yang jarang bahwa nama raja itu sering mengulang, bahkan lama-kelamaan menjadi semacam titel, saudara. Kita tahu akhirnya di Mesir pakai titel Firaun, semua disebut Firaun. Kemudian di Filistin sempat di zamannya Abraham dan Ishak, nama rajanya adalah Abimelek. Jadi Abimelek, kebetulan Abimelek ini artinya ayahku raja, gitu. Nah, ada kemungkinan juga bahwa di bangsa Amalek ada banyak raja yang dikasih gelar Agag, atau bahkan yang mengulang namanya Agag. Ya, di kerajaan modern juga banyak, tetapi seringkali dikasih angka di belakangnya. Ya, misalnya Charles keberapa, gitu kan, atau Richard keberapa. Itu di Inggris kan sering begitu. Dan mereka sering akhirnya mengulang kasih nama anaknya yang kesekian. Ya, jadi apapun itu, yang jelas sepertinya ini mengacu kepada Amalek. Tuhan sudah menubuatkan Israel akan lebih hebat dari Amalek. Kenapa Amalek disinggung? Karena Amalek adalah bangsa yang paling benci kepada Israel dan paling pertama menyerang dia. Itu sudah kita baca di Keluaran. Nah, kita lanjut lagi ke ayat yang ke-8 dan ke-9. Di sini Bileam masih dalam inspirasi Tuhan, ya, mengingat kembali bagaimana Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir dengan kekuatan seperti lembu hutan, katanya. Dan dia bahkan menubuatkan bahwa bangsa-bangsa lain akan dihancurkan, tulangnya akan dihancurkan, ya, temboknya ditembus. Dan ini menjadi semakin parah bagi si Balak. Balak tadinya menggaji Bileam untuk mengutuk Israel, tapi malah mendapat nubuat tentang kehancuran dia sendiri, gitu. Bahkan di ayat yang ke-9b, diberkatilah orang yang memberkati engkau, terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ini adalah esensi dari perjanjian Abraham. Kalau Anda masih ingat di dalam Kejadian pasal yang ke-12, Tuhan pernah berjanji kepada Abraham bahwa barang siapa mengutuki engkau, dia akan diberkati. Barang siapa mengutuk engkau, dia akan dikutuk. Jadi di sini Bileam mengokohkan hal itu. Tetapi ini menjadi suatu tamparan bagi si Balak, karena Balak ingin mengutuk Israel. Jadi intinya Bileam malah mengutuki Balak, begitu. Jadi Balak tambah sebel. Ya, di kali pertama dia tidak mengutuki Israel, di kali kedua dia memberkati Israel, di kali ketiga dia malah mengutuki Balak, begitu. Dan ya, mungkin Bileam sudah merasa sangat tidak enak kepada tuan rumahnya di sini, dan mungkin dia berpikir, ya, sepertinya saya sudah datang jauh-jauh percuma, begitu. Saya tidak akan dapat hadiah. Tapi itulah ganjaran bagi dia karena tidak mau taat sama Tuhan untuk tinggal di negerinya. Oke, kita lanjut sekarang dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Dan sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah kuberitahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Iya, jadi kita lihat di sini seperti yang bisa kita sudah prediksikan, Balak sangat marah katanya. Bahkan deskripsinya cukup
grafik di sini katanya sambil meremas-remas jarinya. Mungkin kalau Balak tidak cukup respect terhadap Bileam, mungkin Bileam berada dalam bahaya di sini. Tapi rupanya reputasi Bileam sebagai seorang petendung masih cukup melindungi dia sehingga Balak tidak melakukan suatu kerusakan fisik kepada Bileam atau suatu serangan, atau ya waktu itu raja memiliki kuasa yang cukup omnipoten atau tidak terjangkau oleh hukum. Dan Balak sangat marah, tapi akhirnya dia hanya intinya mengusir Bileam dengan kata-kata yang cukup pedas. Dia bilang, ini ya kamu memang tidak mau uang katanya, intinya begitulah ya, walaupun diembel-embelin Tuhan begitu. Jadi Tuhan mencegah kamu memperolehnya. Jadi saya tadinya mau kasih kamu banyak uang, tapi Tuhan kamu mencegahnya begitu. Ini ada suatu kepahitan dalam suaranya Balak, dan seolah-olah dia mengejek Bileam juga, karena Bileam selalu berlindung di balik Tuhan. Dan memang sikap Bileam di ayat 12 di sini, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan yang kau kirim padaku, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak sisana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Jadi sepertinya setia Bileam, tapi nada suaranya meyakinkan Balak bahwa sebenarnya Bileam sangat ingin berkooperasi dengan dia. Bileam pribadi sangat ingin mengutuk orang Israel, tapi Tuhan sih yang tidak biarkan gitu. Jadi Bileam intinya mengatakan ini bukan sebagai tanda kesetiaan dia kepada Tuhan, tapi untuk memakai Tuhan sebagai tameng gitu. Jangan sampai Balak terlalu marah sama dia, bukan salah saya loh, saya tidak mau bantu kamu, Tuhan yang nggak membiarkan saya. Banyak orang hari ini pakai Tuhan sebagai tameng, saudara. Dia bukannya menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, tapi menyalahkan Tuhan gitu. Misalnya temannya ajak dia ngapain gitu ya, yang tidak benar, ya saya sih sebenarnya pengen sekali, tapi menurut Tuhan nggak boleh loh ya. Nah ini salah, saudara yang kasih Tuhan. Bukan saya sebenarnya pengen sekali, mestinya saya sudah diubah sedemikian rupa sehingga apa yang Tuhan tidak senang, saya juga tidak senang gitu. Jadi itu artinya kita benar-benar berpihak kepada Tuhan. Oke. Dan kita lihat setelah diusir oleh si Balak, ya Bileam mungkin agak marah juga. Akhirnya di ayat 14 atau di ayat 13 dikatakan ya, ayat yang ke-14, sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Oke, aku akan pulang katanya. Tetapi Bileam masih kasih satu nubuatan gratis. Dia kan didatangkan untuk kasih nubuat. Jadi 3 kali dia bernubuat atas istilahnya pembayaran si Balak, bahkan dengan lembu dan domba yang disediakan Balak. Sekarang Balak sudah usir dia, dan sekarang Bileam kasih dia, nih saya kasih nubuat gratis gitu. Oke, kita baca ayat 15 sampai ayat yang ke-25, kita selesaikan saja. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia tapi bukan sekarang, aku memandang dia tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannya lah sanjaknya, katanya, yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan. Ketika ia melihat orang Keni, diucapkannya lah sanjaknya, katanya, kokoh tempat kediamanmu, tertaruh di atas bukit batu sarangmu, namun orang Keni akan hapus. Berapa lama lagi maka Asyur akan menawan kau? Diucapkannya lah juga sanjaknya, katanya, celaka siapakah yang akan hidup apabila Allah melakukan hal itu? Tetapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim, mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber, lalu ia pun juga akan sampai kepada kebinasaan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Iya, sekali lagi kita melihat di bagian awal di sini Bileam menggambarkan dirinya sendiri dengan kata-kata yang hampir persis sama dengan di ayat yang ke-3. Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya terbuka.
seperti kita lihat ya, mendengar firman Allah. Kemudian ada penambahan, memperoleh pengenalan akan yang maha tinggi. Jadi dia kenal dengan yang maha tinggi, dia kenal Yehova berbincang-bincang dengan dia, tapi ini bukan pengenalan yang membawa kepada keselamatan. Ini bukan pengenalan yang bersifat pribadi. Ini adalah pengenalan dia kenal akan kuasa Tuhan. Banyak orang kenal akan kuasa Tuhan, banyak orang kenal akan kehebatan Tuhan, tapi mereka belum tentu kenal dengan kasih karunia Tuhan. Mereka belum tentu kenal dengan penyelamatan dari Tuhan. Dan Bileam termasuk ke golongan ini. Dia tahu akan kekuasaan Tuhan dan dia berusaha untuk memakai kekuasaan Tuhan itu untuk kepentingan pribadinya, untuk mencari uang intinya. Dan ini bukan hal yang baik, saudara kasih Tuhan. Lalu kita melihat nubuatnya dari ayat 17 sampai 25, dan Bileam berbicara mengenai banyak bangsa yang di sekeliling Israel waktu itu. Jadi pertama dia berbicara tentang Moab. Jadi Moab akan dihancurkan oleh Israel di sini. Dan juga semua anak Set dikatakan di sini, semua anak Set. Jadi Moab, pelipis Moab akan diremukkan, dan semua anak Set akan dihancurkan. Dan ada yang bingung kok mengacunya ke Set. Set ini yang kita tahu adalah anak Adam. Jadi Adam tadinya melahirkan Kain dan Habel, dan tentu ada banyak anak yang lain yang tidak disebut, tapi yang disebut adalah Kain dan Habel. Bahkan istri untuk Kain ya pasti dari salah seorang saudarinya atau adik perempuannya sendiri. Jadi banyak anak lain yang tidak disebut, tapi ada 3 anak Adam yang disebut, Kain, Habel, dan Set. Jadi apakah mengacu kepada Set itu, saudara? Jadi kalau mengacu kepada Set itu, karena Set adalah anak Adam, maka sepertinya maksudnya mengacu kepada semua bangsa yang lain. Jadi bukan hanya Moab, tapi semua bangsa yang lain akan ditaklukkan oleh Israel. Kapan, saudara sekalian, dan bagaimana ini akan digenapi? Nah, kita lihat di ayat 17. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Jadi bukan di waktu dekat ini. Aku memandang dia, tapi bukan dari dekat, masih jauh. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Kepada siapa ini mengacu? Ini mengacu kepada Mesias. Ini mengacu kepada Yesus Kristus. Dan benar, ini akhirnya dinubuatkan juga dalam Mazmur pasal yang kedua. Mazmur pasal 2 adalah salah satu Mazmur mesianik, Mazmur tentang Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-6, aku telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Ini mengacu kepada Yesus Kristus, Raja yang akan dilantik Tuhan, yaitu pada masa milenium, yaitu setelah tribulation. Setelah 7 tahun kesusahan besar berlalu, Yesus Kristus akan turun dari sorga, akan mengalahkan semua bangsa. Nah, ini akan menepati Mazmur pasal 2. Dia akan dilantik dan dia akan meremukkan semua bangsa dengan gada besi ya. Ini juga cocok dengan bilangan pasal 24 dalam penglihatan Bileam. Jadi Bileam dipakai oleh Tuhan, seorang yang tidak diselamatkan, seorang yang loba, seorang yang tamak, rakus, dipakai Tuhan untuk menubuatkan tentang Mesias. Ya, Tuhan bisa memakai orang seperti Bileam sekalipun. Dan yang sangat menarik adalah di ayat yang ke-17 dalam bilangan 24 tadi, dia berbicara mengenai bintang terbit dari Yakub. Jadi ini adalah satu-satunya nubuatan dalam perjanjian lama yang secara spesifik menyinggung bintang dengan kedatangan Mesias, saudara. Dan ada banyak orang yang berpikir bahwa ini ada hubungannya dengan kenapa orang Majus tahu ketika mereka melihat bintang. Kalau Anda masih ingat cerita pada saat kelahiran Yesus Kristus, ada orang-orang Majus yang melihat bintang yang spesial tentunya, dan langsung menyimpulkan bahwa seorang raja telah lahir di Israel begitu. Dan dari mana mereka tahu? Dan ini adalah satu-satunya nubuat yang bisa kita cari di perjanjian lama yang berhubungan dengan itu. Apakah ini berarti bahwa orang-orang Majus berasal dari daerah sekitar Moab sana ya, atau daerah-daerah seberang sungai Efrat, karena Bileam mungkin kembali dan membawa nubuatan dia kembali ke negerinya? Ya mungkin. Jadi orang-orang Majus dari timur, mungkin dari daerah Babylon sana, atau daerah tempat Bileam di sana. Jadi Bileam sepertinya pulang ke negaranya, kemudian dia membawa juga nubuatannya ini, dan mungkin dia ceritakan pada orang-orang di sana, dan bangsa di sana mungkin ada menuliskannya. Oke. Nah, setelah Moab, Bileam ini melayangkan pandangnya kepada negara-negara lain di sekeliling. Ada Edom di situ. Edom ya, tanah pendudukan Seir adalah tempatnya Edom, akan dikalahkan oleh Israel. Dia nubuatkan di sini. Dan
kita masih ingat Edom tidak mau membiarkan Israel lewat daerahnya walaupun dia adalah saudaranya. Tapi Tuhan bernubuat melalui Bileam bahwa Edom akan dikalahkan, dan memang benar, saudara kasih Tuhan. Edom akan spesial menerima murka Allah, terutama nanti di masa tribulation akan ada bangsa Edom sudah tidak ada hari ini, tapi bagian daerah Edom akan dipakai antikristus untuk menaruh pasukannya. Dan di Yesaya pasalnya yang ke-63, di situ Tuhan akan datang melalui Edom dan akan menginjak-injak pasukan antikristus di situ. Kemudian di ayat yang ke-20 kita melihat tentang Amalek katanya. Amalek ini siapa? Kalau Anda lihat kembali dalam kitab Kejadian pasal yang ke-36 ayat yang ke-12, di situ Timna adalah gundik Elifas, anak Esau yang melahirkan Amalek bagi Elifas. Jadi Amalek sebenarnya adalah cucunya Esau, saudara. Dan dari dialah muncul bangsa Amalek itu. Dan bangsa Amalek ini akhirnya menjadi bangsa yang terkenal karena kekerasannya, karena kebengisan mereka. Jadi dikatakan yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek. Bukan pertama dalam hal kejayaan atau kebesaran, ya, tapi pertama karena kejahatan mereka. Mereka lah yang paling pertama menyerang orang Israel ketika Israel keluar dari tanah Mesir. Itu sudah kita bahas waktu di Keluaran dulu, Keluaran pasalnya yang ke-17. Di situ orang Amalek yang menyerang, dan sebab itu pula lah belakangan Tuhan akan menyuruh untuk memusnahkan Amalek. Jadi ini menepati bilangan 24 ayat 20. Akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan. Dan Saul lah yang Tuhan suruh untuk membasmi Amalek, dan Saul tidak taat, saudara. Sampai-sampai ada yang lolos. Tapi kalau kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-15, ya, ayat yang kedua, di situ Tuhan akan membalas kepada Amalek katanya, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka keluar dari Mesir. Bahkan Amalek menyerang barisan belakang orang Israel. Jadi Amalek akan dihancurkan. Kemudian setelah Amalek kita kembali ke bilangan 24, dia melihat orang Keni. Siapa orang Keni ini? Kalau kita lihat Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-16, rupanya orang Keni ini masih ada hubungan dengan Midian, karena disebut Hobab ipar Musa, orang Keni itu. Kita tahu bahwa Yitro mertua Musa adalah orang Midian, dan di sini ada Hobab iparnya. Jadi anaknya si Yitro itu disebut orang Keni. Jadi orang Keni adalah bagian dari orang Midian, dan orang Midian sempat dekat dengan orang Amalek, saudara. Oleh karena itulah di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 tadi, ketika Tuhan menyuruh Saul menghancurkan orang Amalek, ya, orang Keni tidak disuruh dihancurkan. Oleh karena itu Saul menyuruh orang Keni untuk pergi dari Amalek. Ya, di ayat yang ke-6 ya, 1 Samuel 15 ayat yang ke-6, Saul menyuruh orang Keni pergi dari antara orang Amalek supaya tidak ikut dihancurkan. Dan ya, kalau kita masih ingat di Hakim-Hakim ada juga seorang wanita dari suku Keni. Anda masih ingat kisahnya Deborah dengan Barak yang menghancurkan Sisera. Dan Sisera waktu itu lari, dan ketika dia lari, kalau kita baca Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang ke-17, ya, di situ dikatakan Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Jadi ada hubungan antara Bani Keni di sini, ya, dengan Raja Kanaan, ya, tetapi bukan bagian dari Kanaan. Jadi rupanya Bani Keni banyak menolong Israel pada waktu itu. Bahkan ada satu jalur Keni yang akhirnya mengenal Tuhan yang benar, gitu. Nah, itu dicatat dalam 1 Tawarik 2 ayat 55, di mana 1 Tawarik 2 ayat 55 di situ menyebut orang Keni, keturunan Hamat, bapak keluarga Rekab. Bapak keluarga Rekab. Dan Rekab ini kalau Anda baca di Yeremia nanti adalah kaum yang Tuhan puji di Yeremia pasal yang ke-35. Kaum Rekab di situ Tuhan puji karena tetap taat kepada wejangan atau pesan dari leluhur mereka, sementara orang Israel tidak mengikuti pesan dari Allah mereka, gitu. Jadi orang Keni adalah bagian dari orang Midian yang akhirnya tinggal dekat berbagai bangsa, pernah dekat tinggal Amalek, pernah dekat tinggal
orang Kanaan dan pernah juga dekat tinggal orang Israel. Akhirnya sebagian dari orang Keni bahkan ikut bersama dengan orang Israel di zamannya Yeremia. Tetapi akhirnya menurut nubuat dari Bileam ini, orang Keni akan dihapus begitu. Demikian juga ya, kalau kita lihat di ayat 21 dan 22, demikian juga ini orang-orang lain. Tapi yang jelas orang Keni di sini, kokoh kediamanmu, ya, tertaruh di atas bukit batu sarangmu, namun orang Keni akan hapus. Dan ini akan terjadi melalui Asyur, kata Tuhan. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi di ayat 23 dan 24, celaka siapakah yang akan hidup apabila Allah melakukan hal itu. Bileam sudah melihat bagaimana Tuhan akan menghancurkan bangsa-bangsa, dan Bileam sebagai orang yang tidak percaya justru berkata celaka. Jadi ketika penghakiman Tuhan muncul, orang yang tidak percaya berkata celaka, orang yang percaya berkata puji Tuhan. Anda termasuk mana, saudara? Nah, kalau Anda orang yang percaya, penghakiman Tuhan adalah penghiburan, karena ya, Tuhan akan memberikan yang pantas bagi dunia ini, dan kita tidak termasuk ke dalam dunia ini. Kita bukan orang dunia. Tapi kalau Anda orang dunia, penghakiman Tuhan bukanlah hal yang mengenakan untuk dipikirkan. Oleh karena itu, ketahuilah penghakiman Tuhan datang atas dunia ini. Dan Bileam di sini berkata, celaka siapa yang akan hidup apabila Allah melakukan hal itu. Dan dia menubuatkan masa-masa yang sulit. Kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim. Kitim ini dipercaya berhubungan dengan Makedonia atau daerah Yunani sana. Akan menindas Asyur. Ya, Yunani akan mengalahkan Asyur yang adalah bagian dari Persia, saudara. Jadi akan menindas Asyur, ya. Asyur tidak persis Persia, tetapi Yunani memang mengalahkan daerah sana dan menindas Heber. Ya, menindas Heber. Nah, Heber ini memang banyak ditafsirkan macam-macam. Ya, Heber dari kata Eber, sudah akar kata dari Ibrani juga. Ya, jadi orang Israel juga akan kena tindas. Ada yang menafsir begitu, ada yang menafsir Eber di sini tidak ada hubungan dengan orang Ibrani. Ya, jadi apapun penafsirannya, yang jelas ada suatu masa kesulitan di sini, dan ia pun akan sampai kepada kebinasaan. Jadi sepertinya bukan kepada orang Ibrani, karena kepada kebinasaan. Jadi ada banyak yang bernama Heber, antara lain keturunan Keni waktu itu kita lihat di hakim-hakim tadi, ya. Dan akan datang masa kesusahan di sini. Ayat 25, lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Ya, tetapi ini belum akhir dari Bileam, saudara. Belum akhir dari Bileam. Nanti kita akan lihat lagi, ternyata Bileam ada hubungannya lagi dengan pasal 25. Dan bagaimana dia berhubungan dengan pasal 25 dan apa yang akan terjadi di sana. Nantikan pembahasannya di sesi berikutnya dari Mutiara Kebenaran. Jangan lupa, kalau Anda ketinggalan, Anda tetap bisa mendapatkan rekaman dengan mengordernya dari Grafe. Saya Dr. Sylvain Sandial, undur diri dulu saat ini dari pendengaran Anda. Sampai berjumpa dan Maranatha.